Di dalam dunia bisnis yang dinamis dan penuh tantangan, semua dimulai dari impian. Impian seorang individu yang ingin mengubah dunia dengan idenya yang luar biasa. Dengan visi yang jelas, melangkah maju untuk memulai perjalanan yang akan mengubah masa depan. Dengan semangat yang penuh, tantangan demi tantangan dihadapi dan diatasi melangkah maju untuk memulai perjalanan yang akan mengubah masa depan. Impian mulai terwujud. Akhirnya, September tahun 1995, didirikan Thalita Group. Tahun 2020, Thalita Group telah berkembang di berbagai sektor. Berpikir bersama, maju bersama, tumbuh bersama. Nah, teman-teman ataupun para pemirsa, sebelum kita lanjutin obrolan yang cukup menarik ini ada madu Pak Haji. Wah, mantap. Madu Thalita Honey. Nah, ini 100% madu murni. Jadi teman-teman ataupun pemirsa bisa langsung datang ke Thalita untuk mendapatkannya. Ini manfaatnya sangat luar biasa Pak Haji. Apalagi kita mendekati bulan Ramadan. Ini madu yang manis-manis. Wah, luar biasa ini buat berbuka puasa nanti. Bisa didapatkan di mana saja karena madu ini sudah tersebar di seluruh Bali. Dan kalau kebingungan nyarinya, bisa langsung ke kantor Thalita yang ada di Jalan Diponegoro. Oke, ini madunya. Dan pemirsa, saya juga pernah pakai yang ini. Ini honey garlic. Khasiatnya luar biasa, sehat laki-laki, dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Talikata Podcast. Kali ini kita akan ngebahas soal problematika kehidupan yang cukup luar biasa dan pastinya menarik. Dan aku tidak sendiri, saya ditemani ataupun kita akan diskusi dengan Dr. Andes Abu Siri SAG MPD MM. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Kiai Haji Abu Siri ini adalah Kepala Bidang Bimbingan Islam, Masyarakat Islam atau disingkat dengan Bimas Islam Kemenak, kantor Kemenak Provinsi Bali. Nah, kita akan membahas soal yang sangat menggelitik, unik, dan itu berada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat yang problemnya itu sangat bisa dibilang tricky lah, bisa dibilang seperti itu karena ini berada di tengah-tengah kita dan di masyarakat sekitarnya. Tapi teman-teman ataupun para penonton jangan lupa like, subscribe, dan komentar di akun Talikata Podcast. Kita mulai Talikata Podcast dengan tema problematika kawin di bawah tangan. Baik Pak Haji, tadi sempat saya quote ataupun saya kata pengantar itu bahwa pernikahan di bawah tangan itu kan fenomena yang sebenarnya tidak jauh dari kita. Kalau di Bali sendiri, perkawinan di bawah tangan atau dalam istilahnya itu kan kawin siri ya, atau bisa dibilang itu kawin yang tanda kutip tidak tercatat di kementerian ataupun di. Nah, saya juga tergelitik juga dengan nama Pak Haji ini karena namanya Abu Siri gitu. Nah, itu seperti apa itu korelasinya? Apakah kebetulan juga gitu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Saya berterima kasih bisa hadir di Talikata Podcast ini. Sungguh penghargaan luar biasa. Saya bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat walaupun melalui media yang sungguh luar biasa ini. Saya merasa bangga dan sangat terima kasih kepada bos Talikata Podcast, Thalita Group
Ya. Mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan terus. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, nama saya Abu Siri. Iya. Ya. Abu itu bapak, jelas itu. Iya. Siri, sirun, rahasia. Jadi nama saya identik dengan bahasan problematika yang ada sekarang ini. Tetapi bukan berarti saya ini bapaknya nikah siri atau tukang nikah siri gitu, bukan. Kebetulan memang orang tua saya memberikan nama saya adalah Abu Siri, Abu bapak, Siri, sirun, rahasia. Bapaknya segala macam rahasia itu tersimpan pada diri saya. Wah. Begitu kira-kira. Luar biasa. Kalau di pesantren itu ada guyonan gini. Kita kan pernah belajar namanya sorop itu ya. Iya. Siru, ya siru habis itu jadi sirsiran. Itu di ilmu nahu dan syaraf. Iya. Gitu ya, betul. Iya, Nah, benar. setelah kita mengikuti ataupun sebelum kita jauh membahas soal pernikahan siri ataupun sebenarnya nikah siri terutama di Bali, praktik nikah siri itu sampai sekarang masih ada nggak, Pak Haji? Begini, di masyarakat itu kan kita memang sudah terus memberikan pemahaman, memberikan pencerahan terhadap masyarakat agar supaya tidak melakukan pernikahan di luar undang-undang. Ya. Kita tetap menganjurkan agar supaya melakukan pernikahan melalui kantor yang sudah ada, yakni di kantor urusan agama di kecamatan, di seluruh kabupaten kota saya kira ada. Nah, fenomena nikah siri ini memang sulit untuk dihindari. Memang beberapa faktor yang terjadi. Ya, yang pertama barangkali mungkin terjadi kebablasan sehingga ya mau dibatalkan seperti apa begitu akhirnya minta agar supaya disahkan, agar supaya tidak terjadi perzinahan seterusnya. Itu diantaranya dan masih banyak penyebab-penyebab yang lain. Nah, kemudian saya juga sering menghimbau agar supaya para tokoh, saya tidak menyebutkan tokoh yang mana antara satu dengan yang lain, saya kira tidak perlu saya sebutkan, menghimbau agar supaya menghindari untuk melakukan praktek-praktek nikah siri yang memfasilitasi dan lain sebagainya, sehingga yuk kita arahkan saudara kita, jamaah kita, umat kita yang mau melakukan pernikahan itu langsung dibawa ke kantor urusan agama. Apabila melakukan di kantor urusan agama, pernikahan itu gratis. Tidak usah bayar apapun, gratis. Tetapi kalau seandainya melakukan pernikahan di luar kantor itu memang ada biaya 600.000 dan itu langsung masuk ke kas negara, tidak masuk ke penghulu yang bersangkutan. Saya kira demikian. Artinya sebenarnya pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan itu bisa dikatakan sekarang masih ada. Saya katakan masih ada ya, tersembunyi-sembunyi. Mau dikatakan tidak ada, faktanya ada begitu ya. Sehingga saya dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali hanya mengajak kepada kita semua, terutama tokoh-tokoh yang masih melakukan praktek-praktek seperti itu untuk ya tidak lagi melaksanakan itu. Nah, salah satunya kan tadi Pak Haji menyebutkan bahwa pernikahan siri itu salah satunya faktornya karena kebablasan itu kan. Nah, sebenarnya ada nggak kayak semacam faktor lain yang kemudian itu menjadi semacam dorongan ketika itu seseorang ingin mengambil jalan nikah siri itu? Karena kan ini sebuah problem sebenarnya. Seperti apa? Jadi di masyarakat ini kan sebenarnya problem kenapa kok melakukan nikah siri itu ya. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan barangkali karena memang kebablasan. Kedua karena faktor ada keinginan dari orang laki, terutama orang laki ini ya. Orang laki untuk
nikah lagi dengan perempuan idaman yang lain tanpa sepengetahuan dari istri pertamanya. Padahal itu jelas itu tidak boleh. Apabila dituntut oleh istri pertamanya, maka dia juga akan berhadapan dengan hukum. Tentu nanti bagian pakar hukum yang akan menyelesaikan. Tapi yang jelas saya dari Kanwil Kementerian Agama tidak merekomendasi untuk melakukan pernikahan di bawah tangan itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada juga karena faktor ekonomi. Ada faktor ekonomi. Faktor ekonominya seperti apa? Karena mungkin masyarakat ada yang berpikiran ketika melakukan pernikahan di resmi begitu ya, itu kan banyak. Walaupun di KUA gratis, itu kan biaya rentetannya itu banyak. Tentunya syukuran, kemudian ada lain-lainnya lah, persiapan resepsi dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat sekarang ini ngambil alternatif dia. Karena keadaan faktor ekonomi, maka dia ngambil alternatif, udahlah nikah siri aja begitu. Saya kira begitu. Nah, kalau itu sebagai bagian dari faktor penyebab nikah siri. Sebenarnya kalau dari perspektif agama itu tadi kan dilihat dari perspektif hukum formal ataupun dari kementerian seperti itu. Kalau sebenarnya orang masyarakat kan masih berpandangan bahwa pernikahan di bawah tangan ataupun pernikahan siri itu secara hukum ataupun secara dari perspektif agama itu seperti apa sih Pak Haji itu? Kalau dari perspektif agama kita tahu bahwa dalam agama yang penting kan melakukan pernikahan. Problematikanya adalah ketika ada undang-undang yang mengatur. Nah, karena di Indonesia ini menganut hukum positif, jadi seluruh rangkaian pernikahan itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ya. Artinya di situ menjadi dasar hukum bahwa sebuah pernikahan di Indonesia ini tidak berdasarkan perspektif agama lagi, tapi berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Dan itu menjadi aturannya begitu Pak Haji. Iya, betul. Sehingga saya menganjurkan kepada masyarakat agar supaya setiap kali melakukan pernikahan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sehingga masyarakat diharapkan ketika melakukan pernikahan harus datang ke kantor urusan agama gratis. Tis. Nah, teman-teman ataupun para pemirsa, sebelum kita lanjutin obrolan yang cukup menarik ini ada madu Pak Haji. Wah, mantap. Madu Talita Honey. Nah, ini 100% madu murni. Jadi teman-teman ataupun pemirsa bisa langsung datang ke Talita untuk mendapatkannya. Ini manfaatnya sangat luar biasa Pak Haji. Apalagi kita mendekati bulan Ramadan. Ini madu yang manis-manis. Wah, luar biasa ini buat berbuka puasa nanti. Bisa didapatkan di mana saja karena madu ini sudah tersebar di seluruh Bali, dan kalau kebingungan nyarinya bisa langsung ke kantor Talita yang ada di Jalan Diponegoro. Oke, ini madunya. Dan pemirsa, saya juga pernah pakai yang ini. Ini honey garlic. Khasiatnya luar biasa, sehat laki-laki dan mantap. Nah, kita lanjutin Pak Haji. Tadi disebutin kan banyak problem yang ada di masyarakat, terutama untuk pernikahan di bawah tangan ataupun nikah siri. Terus kemudian juga ternyata ada undang-undang pernikahan itu yang menjadi kayak semacam dasarnya ketika seseorang itu mau menikah. Nah, sebenarnya kawin siri itu boleh nggak sih? Ya, nikah siri, nikah siri tadi sudah saya jelaskan bahwa menurut agama itu kan tidak ada
siri ya. Ketika fankihu ma tabalakum minan nisa, saya senang terhadap seorang perempuan yang saya cintai. Ya fankihu, nikahlah kalian dengan wanita gadis pujaanmu, kan begitu. Artinya ya boleh, tidak ada dalam perspektif ayat itu kemudian harus dicatatkan. Tetapi karena di Indonesia, saya tadi menyampaikan sudah menganut hukum positif, ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, menjadi wajib bahwa setiap pernikahan dicatat ya di kantor urusan agama. Itu bagi masyarakat umum ya. Ya. Nah, kalau dari PNS seperti Pak Haji. Kalau PNS itu ya fenomena sekarang itu kan coba kita ini sedang hangat ini di DKI Jakarta. Pemprovnya itu melegalkan PNS untuk poligami. Wah, ini kan menarik ini, menarik. Tetapi ternyata masyarakat tidak terlalu mempermasalahkan. Kenapa? Karena masyarakat sekarang sudah paham bahwa berdasarkan PP 10 yang sudah disempurnakan menjadi PP 54 itu boleh, ya boleh asal memenuhi ketentuan, ya. Yang pertama mendapatkan izin dari istri pertamanya. Izin tertulis ini, bukan hanya saya izinkan, tidak bisa. Ini tertulis. Ya. Kemudian yang kedua, secara ekonomi ya dia harus mampu memberikan nafkah kepada istri pertama, istri kedua dan kepada anak-anaknya. Tidak boleh menterlantarkan. Yang ketiga, nah ini harus surat pernyataan, ya buat surat pernyataan, bahkan harus bermaterai. Bila mana perlu, mungkin harus di notaris ya. Jadi ini harus buat pernyataan bahwa akan berlaku adil terhadap istri pertama dan istri keduanya. Apabila memenuhi ini, maka boleh. Ya boleh, tetapi kalau tidak memenuhi unsur ini kan tidak boleh jadinya. Artinya seorang PNS itu harus selektif bahwa tidak boleh ya tidak boleh berpoligami. Sulit untuk mencapai 3 ini. Ya apa iya untuk yang katakan adil ini kan luas penjelasannya juga di undang-undang juga tidak ada itu. Apakah ya kalau rumah lantai 2 semuanya harus lantai 2, modelnya sama, catnya sama, atau seperti apa? Nah ini kan perlu penjabaran, sehingga dengan demikian maka saya memaknai bahwa itu sulit untuk dilakukan, itu adil itu sulit. Nah itu begitu juga wanita yang PNS itu tidak boleh menjadi istri kedua gitu ya. PNS tidak boleh. Ya itu ada di Undang-Undang Nomor di PP ya. PP 10 tahun 1983 itu juga tercantum jelas bahwa itu tidak boleh. Ya. Artinya sebenarnya ada solusi ya dengan poligami gitu, kawin sirinya itu Pak Haji. Atau begini Pak Haji, ada kawin siri itu ternyata ada dampaknya begitu, atau mungkin seperti itu himbauannya, misalkan nih dalam masyarakat ya kan, kalau dari Kemenak itu kan berupa himbauan, jangan kawin siri dan lain sebagainya. Kan kawin siri kalau nggak tahu apa namanya akibatnya kan sama aja gitu, maksudnya itu orang pasti tidak, tanda kutip, tidak menganggap dengan himbauan itu. Pasti kalau misalkan nih di kawin siri itu ada dampaknya loh gitu, bahkan dampak secara hukum dan lain sebagainya, itu ada nggak gitu? Ada, dampaknya itu ada. Yang pertama ya nikah siri itu yang pertama ketika punya anak ya, ketika punya keturunan, keturunannya ini kan tidak bisa tercatatkan di catatan sipil juga tidak ini. Ketika ada pembagian waris, anaknya juga tidak bisa mendapatkan waris karena memang bukan anak yang sah ya, tidak tercatat dia. Dari mana mau ngurus
yang paling kecil saja, ini akte kelahiran. Iya, iya. Dia kan tidak bisa. Walaupun sekarang itu ketika diisbatkan, itu kemudian menjadi bisa. Itu kan solusi itu ya. Iya. Itu solusi agar supaya semua masyarakat bisa tercatat. Ya, artinya negara memberikan jaminan kepada seluruh masyarakat agar supaya seluruh keturunannya itu bisa tercatat. Tapi sesungguhnya kalau saya sebagai aparat di Kementerian Agama menganjurkan agar supaya pernikahannya itu bisa tercatat di KUA yang legal, sehingga anak keturunannya juga bisa sejahtera, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu tadi, jadi pemirsa, bahwa ternyata ada dampak atau efeknya ketika seseorang itu melakukan pernikahan siri. Salah satunya tadi soal anaknya itu. Wah, luar biasa itu Pak Haji dampaknya. Karena sekarang itu kan data itu sangat penting gitu. Yeah. Ketika kita mau nyekolahkan anak, terus betul. kemudian cari pekerjaan dan lain sebagainya. Ada satu hal lagi yang sering ini terkadang dikaitkan dengan sanksi sosial ya. Sanksi sosial. Terkadang kalau anak tidak nikah sah, itu biasanya kan, itu anaknya di desa ini kan sering ya, yang anak zina, yang anak jada, yang anak tidak sah, yang macam-macam lah. Nah, itu kan membawa beban mental terhadap anak-anak kita. Ya, padahal anak kita ini tidak berbuat apa-apa, tidak berbuat salah, tetapi dia menanggung akibatnya. Ya. Menanggung akibatnya sampai sekian lama itu, kan kasihan itu. Maka sekali lagi saya dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali menghimbau kepada seluruh umat, jamaah, terutama pada para tokoh, mari ketika ada proses atau peristiwa pernikahan, mari kita bawa ke kantor urusan agama terdekat. Oke. Jadi sangat luar biasa dampaknya. Satu lagi ini Pak Haji. Siap. Jadi sebelum kita berakhir, apa closing statementnya dari Pak Haji tentang pernikahan di bawah tangan atau kawin siri? Silakan. Pernikahan di bawah tangan, ya saya tidak akan menyalahkan, karena memang di dalam Al-Quran sendiri, fankihu ma tabalakum minan nisa'i. Ya, tidak ada ketentuan. Tetapi ketika berhubungan dengan negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana ini menganut hukum positif, maka setiap tindakan kita melakukan pernikahan itu harus tercatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga saya tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat agar supaya mari ketika melakukan pernikahan, lakukan di kantor urusan agama terdekat. Gratis. Ya. Baik, terima kasih pemirsa. Itu tadi perbincangan saya dengan Dr. Andes Abu Siri, SAG, MPD, MM dari Kementerian Agama. Problematika kawin di bawah tangan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pencerahan ataupun tambahan knowledge kita bagaimana kita bermasyarakat. Dan tentunya sebelum kita akhiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.